الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Sebagai makhluk yang paling mulia di atas dunia ini, diberi akal, diberi ilmu oleh Allah dengan secara sadar setiap waktu kita memuji Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Yang tidak memuji Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang bisa memberikan pertolongan di akhirat itu hanya Nabi Muhammad saja. Itulah yang disebut dengan syafaat. Caranya dapat syafaat itu Bapak dan Ibu tidak sulit. Pertama, berimanlah kita seperti iman Nabi. Yang kedua, beribadahlah kita seperti ibadah Nabi. Yang ketiga, berperangailah kita seperti perangai Nabi. Bisa dapat sepatu. Tapi kalau tidak awak beriman tidak seperti iman Nabi, beribadah awak buih nang kalama dawak saja, berperangai nang katuju dawak saja tu dunia, tidak sesuai jo akhlak Nabi, jangan diharap mendapat syafaat Nabi. Siapa saja tibu apa berbuat. Makanya jamaah rahmatullah, kita pelihara terus iman, ilmu, amal dan akhlak di dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita orang yang beriman, di dalam rukun iman sudah jelas Bapak dan Ibu meyakini adanya hari akhir, meyakini ada alam akhirat. Jadi ada alam dunia, ada alam akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Dua Ibu. Bukan dunia saja, bukan akhirat saja. Orang yang beriman meyakini alam akhirat. Orang yang tidak beriman tidak yakin dengan alam akhirat. Itu persoalan Bapak. Kalau awak ke Bapak Ibu, bawa ke surau, ke masjid beribadah karena yakin dengan alam akhirat. Orang-orang yang tidak yakin dengan alam akhirat malas beribadah, susah ke masjid, sulit untuk melakukan amal soleh,
selama hidup di atas dunia menumpuk dosa aja berkepanjangan. Kenapa seperti itu? Karena mereka yakin kalaulah mati, ialah habis persoalan. Tidak ada azab kubur, tidak ada hari berbangkit, tidak ada al-mahsyar, tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada pembalasan. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, orang yang yakin dengan alam akhirat, pasti dia bersiap-siap dari kini. Dulu kiranya kehidupan yang lebih hebat dari sekarang, Bu. Kapan itu? Kehidupan di alam akhirat yang kekal. Itulah yang akan kita jalani, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi ada akhirat sesudah dunia. Ada pula hidup sesudah kehidupan sekarang. Sekarang kita hidup, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam ayat berulang-ulang dikatakan oleh Allah di dalam beberapa surat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik. Kenapa dikatakan akhirat itu lebih baik, Bapak Ibu yang berbahagia? Karena di sana itu sudah yang sebenar-benarnya terjadi. Kalau di dunia ini banyak sandiwara, banyak permainan. Jadi benar tuh Bapak, duniaku hanya tempat sandiwara manusia. Pagi lain, sore lain, malam lain, siang lain pula. Itu kan kehidupan dalam dunia. Di alam akhirat tak bisa mode-mode itu, Bu. Di alam akhirat itu sudah yang sebenarnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian jamaah rahimakumullah, akhirat itu wa abqa, dan lebih kekal. Di sanalah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita selama-lamanya di sana. Ada yang senang selama-lamanya, ada yang susah selama-lamanya. Itu tergantung kepada kehidupan selama hidup di atas dunia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita yakin dengan alam akhirat, maka bersiap-siaplah diri kita untuk menuju alam akhirat. Kalau tidak yakin dengan alam akhirat, santai-santai selai duit di dunia aku. Tak perlu beribadah, tak perlu melakukan kebaikan, tak perlu ada hubungan dengan Allah, tak perlu menjalin silaturahmi. Itu kan memang seperti itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa yang kita kerjakan hari ini, amal soleh, kebaikan, berarti itulah yang menentukan bagaimana kita senang di alam akhirat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah keadaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Keadaan ini, kata Rasul, bahwa di alam akhirat nanti tidak ada lagi pertolongan antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi, Ibu Bapak. Jangan sampai kita kepada kehidupan yaumul ba'si, alam mahsyar, yaumul hisab, mizan dan jazak, Bapak dan Ibu. Di dalam kubur saja kita tidak ditolong oleh siapa-siapa. Di alam akhirat Bapak dan Ibu, kita tidak ditolong oleh siapa-siapa. Apa anak kita yang menolong kita?
keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tidak ada ibu bapak yang berbahagia. Inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yafirrul mar'u min akhihi, dia lari dari saudaranya, dia lari dari ibunya, dia lari dari teman-temannya kata Allah Subhanahu wa taala. Sibuk di alam akhirat itu bapak dan ibu yang berbahagia. Setiap diri kita masing-masing mengurus diri kita. Kita tidak sempat menolong orang lain. Kita tidak sempat menolong keluarga bapak dan ibu yang berbahagia. Begitu peristiwa yang pasti akan terjadi bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi kalau di dunia ini kita susah, ada orang menolong, Bu. Ada kesulitan, orang langsung mencari kita bapak dan ibu yang berbahagia. Tetapi ketika berada di yaumil akhirat, di hari akhir, disitulah bapak dan ibu yang berbahagia. Masing-masing kita mengurus diri kita. Ini bapak dan ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Pada saat tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan, kata Rasul, ada 7 golongan yang langsung dilindungi oleh Allah. Langsung. Makanya dalam hadis itu dikatakan oleh Rasul, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah langsung berikan perlindungan kepada mereka. Mereka merasa senang, mereka merasa bahagia, mereka merasa beruntung di dalam perlindungan Allah tersebut. Saat itu kata Rasul, tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada perlindungan. Itu kehidupan di alam akhirat bapak dan ibu yang berbahagia. Apakah nasib manusia ketika itu dalam keadaan susah? Ya susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung berikan perlindungan kepada yang 7 golongan itu bapak dan ibu. Kok 7 golongan saja bapak dan ibu yang berbahagia? Memang benar itu manusianya, manusia pilihan. Manusia pilihan. Kalau perlindungan Allah di akhirat, itu perlindungan yang kekal dan abadi. Tidak ada campur tangan manusia. Bapak dan ibu yang berbahagia. Siapa 7 golongan itu bapak dan ibu yang langsung mendapatkan perlindungan? Yang pertama kata Rasul ada imamun adil. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ada bahasa yang indah itu adalah imam. Abu, imam. Biasanya ibu bapak kalau awak membaca imam-imam ku enggak. Kadang kita selalu mempersempit kalimat imam itu. Kadang hanya di masjid saja ibu enggak. Ada imam solat berjamaah. Ternyata bapak dan ibu yang berbahagia, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai imam itu
derajatnya sama dengan nabi-nabi. Makanya kalau kita berada di masjid, imam sholat itu bukan sembarangan orang. Ibu ya, bukan sembarangan orang, bapak dan ibu yang berbahagia. Karena ketika sholat itu si imam mengimami makmum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan segala rukun dan syaratnya secara sempurna, bukan sembarangan. Bahkan seorang imam itu untuk sholat dikatakan oleh Rasulullah SAW ada syarat-syarat tertentu. Bahkan ada yang mengatakan dia sebagai seorang yang alim. Alim itu orang yang mempunyai ilmu mendalam tentang agama. Ibu ya. Jadi jemaah rahmatullah, kalau dia tidak alim, tidak bisa dia jadi imam, tidak bisa. Karena bapak dan ibu yang berbahagia, balu akan mengikut orang yang tidak alim nanti. Ketika awak batanyo kainyo ya ndak. Bako pak imam, iko yo ndak jali dan buat tu ndak alim dah. Bu ya. Tidak bisa berbicara seperti itu. Seorang imam mesti dia alim. Yang kedua, dia berakhlak yang baik, hidup beradab sopan santun lahir dan batin. Berakhlak dia kepada Allah, berakhlak dia sesama manusia. Ajan beko bapak dan ibu yang berbahagia, ditemui di masjid-masjid ada imam yang tidak berakhlak. Di masjid lain, di luar masjid lain pula, itu tidak benar itu. Bahkan bapak dan ibu yang berbahagia, hati-hati juga. Dalam hidup ini orang bisa saja berpura-pura bapak dan ibu. Karena dia ketika sholat, membawa sholat berjemaah, dia luar biasa. Tapi ketika di luar dia tidak bisa menjaga budi pekertinya bapak dan ibu berbahagia. Kemudian jemaah rahmatullah, untuk imam sholat, apa yang terpenting lagi kata Nabi adalah orang yang tua. Yang tua, Bu. Umurnya ini bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau ada untuk itu silakan. Itu ada syarat seperti itu, ada ibu. Cuma bapak dan ibu yang berbahagia, yang tiga perkara itu tidak bisa dibanggakan. Yang lebih penting lagi kata Nabi untuk imam sholat itu apa? Yang aqra, yang lebih bagus bacaannya. Itu kalau untuk imam sholat. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahmatullah, untuk imam sholat itu ya dipilih. Di antara kita yang banyak nih, ibu apa yang berbahagia, ada seorang yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan. Siapa dia? Orang yang aqra, yang lebih bagus bacaannya. Tajwidnya sudah benar, makharijal hurufnya sudah betul, mat dan kasarnya dia tahu. Ini bapak dan ibu yang berbahagia, jangan main-main itu. Akan tetapi bapak dan ibu yang berbahagia, kalau untuk di awak di Minangkabau, di Sumatera Barat ko, kadang-kadang payah juga mencari imam ko, bapak. Payah mencari imam solat ko, payah. Tapi kalau untuk calon pemimpin, penguasa, jadi gubernur, bupati, wali kota, itu sambua tepi-tepi jalan ini. Tak payah mencari pintu imam solat, pak. Usah bapak dan ibu yang berbahagia. Asya nanamu lebih kuenak mencalonkan jadi imam solat. Susah bapak dan ibu yang berbahagia. Memang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, bapak dan ibu yang berbahagia, syarat-syarat tertentu.
Kemudian seorang imam ketika dia salah di dalam, ada keliru mungkin di dalam sholat itu Bapak Ibu yang berbahagia, dia langsung ditegur oleh makmumnya. Ya Bu, kalau ayatnya mungkin yang keliru, diluruskan ayat oleh siapa? Oleh orang yang di belakang imam. Makanya Bapak Ibu, orang yang di belakang imam ketika sholat, kalau tidak sederajat ilmunya dengan imam, saparo imam tuh. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena dia nanti suatu saat akan menggantikan posisi imam di saat tertentu. Kalau imam keliru dalam membaca ayat, orang yang di belakang imam yang meluruskan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dalam aturannya seperti itu. Jadi yang di belakang imam itu bukan sembarangan orang Ibu. Karena dia akan meluruskan dan akan mengingatkan si imam itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dikala imam pun keliru mungkin tentang rakaat solat atau rukun-rukun solat Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang makmum mengingatkan imam tersebut secara langsung saat itu juga dengan ucapan apa? Subhanallah. Bapak dan Ibu kita cari bakok makmum menegur imam pakai subhanallah Bapak dan Ibu berbahagia. Apa rahasianya? Makna subhanallah itu maha suci Allah. Makhluk ini, yang namanya makhluk ada kelemahan, ada kekurangan, lupa, lalai, ada yang tertinggal. Yang maha suci itu Allah. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak ada kekurangannya Bapak Ibu yang berbahagia. Allah tidak pernah ada mengantuk. Si imam dia sebagai seorang manusia biasa. Di dikala imam salah Bapak dan Ibu yang berbahagia, makmum menegur dengan kalimat yang indah dengan ucapan subhanallah. Ini Bapak dan Ibu. Dan si imam kalau ditegur seperti itu, dia langsung paham dan mengerti. Jangan ditaruhin juga apa teguran orang belakang. Apa yang disampaikan oleh makmum, dia mesti paham. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, imam pakai ilmu, makmum pun berilmu. Nah, barulah sempurna solat berjamaah itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang terjadi sekarang itu apa? Imam kurang ilmunya, jamaah pun kurang ilmunya. Kadang-kadang saling menyalahkan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya kita ini mesti belajar. Imam belajar, makmum pun mesti belajar. Jamaah rahimakumullah, itu kalau kita berbicara tentang imam di masjid, imam solat, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka dikala imam solat itu Bapak Ibu yang berbahagia sudah memenuhi syarat, dia akan pimpin solat berjamaah dengan yang sebenarnya, dengan khusyuk. Dengan khusyuk Bapak Ibu. Tapi selagi imam tidak memenuhi syarat, makmum tidak akan merasakan nikmat solat berjamaah.
Ada yang disampaikan oleh jemaah, enak. Ustaz, awak ndak nikmat dah salat berjemaah. Banyak nikmat bu. Bacaan imam pun ndak selesai. Itu ditanyalah, banyak selesai ya. Enak. Panjang pendek indak tentu dah Ustaz. Huruf bacaan huruf kuah tidak benar, tidak betul. Amakunyo Bapak dan Ibu yang berbahagia, segala sesuatu itu al-ilmu qablal amal. Ilmuilah sesuatu itu, ilmuilah amal itu. Solat sendiri, ilmui solat sendiri. Solat berjamaah, ilmui solat berjamaah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, imam berilmu, makmum berilmu. Ini yang penting Bapak dan Ibu rahmatullah. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau imam batal wuduknya, si imam wajib jujur dia terhadap dirinya. Jangan rasa malu, rasa takui, rasa sagan, wudu awak ala bata, awak lanjut untuk memimpin solat berjamaah. Si imamlah yang mengimami masuk neraka. Hati-hati ibu. Kalau jemaah tidak ada masalah dengan itu. Tapi ada imam yang mungkin ada rasa takui, ada rasa malu, wudu ala bata, taruh hijau. Tidak benar itu. Makanya Bapak Ibu berbahagia di masjid-masjid, alhamdulillah kalau di Siko ya, di masjid-masjid yang bagus itu bu, memang seperti ini. Imam kalau batal wuduknya langsung dia ke kiri itu, supaya wudhu. Ibu ya. Tapi kalau tidak ada modeko bu, kamanya ke bayi bekok. Ibu ya. Kamanya ke bayi. Melewati jemaah itu susah bu. Jemaah sedang sholat, tidak bisa. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, itu ada aturannya. Imam kalau batal wuduknya, dia wajib jujur terhadap dirinya. Langsung dia berangkat pergi berwuduk. Maka yang naib imam tadi maju langsung bu. Bayangkan ibu kalau orang di belakang imam kok ndak lo biasa jadi imam. Maka hati-hati ibu apa? Orang yang belakang imam itu harus paham dia bagaimana menjadi seorang imam tersebut kepada ibu yang berbahagia. Ajamaah rahmakumullah. Itu gambaran dari solat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Bisa dikatakan imam kalau ada makmum. Makmum ndak do. Nyo sembahyang seorang saja. Bisa jadi dikatakan imam, bu? Ndak. Ibu bisa dikatakan makmum kalau ada imam. Ustaz, kami sembahyang rami-rami, imam ndak do. Sembahyang berjamaah, bu? Ndak. Ada yang memimpin Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya solat berjamaah inilah kehidupan sebenarnya di alam dunia Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada presiden, ada rakyat. Solat berjamaah. Maka apa yang dikagumkan oleh orang Bapak dan Ibu yang berbahagia? Di imam pada solat berjamaah, imam dan makmum dan solat berjamaah Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak sulit dan susah untuk mengatur saf. Langsung lurus Pak. Kalau mode kue masyarakat di dunia aku bu ya, mode solat berjamaah aku bu ya, patua-patuanya luar biasa Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lai payah imam bu mengatur awak saf awak bu, ndak payah lho Pak. Saf lurus rapat. Lai di hari-harinya ibu di imam bu. Ada di hari-harinya ibu di imam. Bu, lurus saf. Ada pada itu bu? Ndak ada. Saf
lurus, rapat. Kalau awak di Makkah, tadanga saw istaqimu wa'tadilu. Nah, itu saja, Bu. Bayangkan saf di Masjidil Haram, saf di Masjid Nabawi, hanya dengan kalimat itu orang rapi. Kenapa di dunia sekarang ini, Bapak, pemimpin-pemimpin dunia ini tidak mau belajar dengan sholat berjamaah ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Ibu, Bapak tenang sholatnya. Tidak ada kita Bapak Ibu yang berbahagia yang gelisah-gelisah, tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah patuh kepada imam. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ini pelajaran terbesar. Di rumah tangga, Pak dan Ibu, kalau sudah diamalkan sholat berjamaah, tenanglah rumah tangga itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Masyarakat kalau sudah mengamalkan pelajaran dari sholat berjamaah, tenanglah masyarakat itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mudah mereka untuk berbuat di dalam hidup ini, taat dia kepada pemimpinnya, tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi tidak sia-sia Ibu Bapak, Nabi memerintahkan kepada kita untuk solat berjamaah. Kiranya di dalam solat berjamaah itu ada pelajaran yang luar biasa hebatnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian imam itu juga di mana? Di tengah-tengah kehidupan. Kalau awak di Minangkabau, Bu, imamku saya imam Allah. Ada nenek mama, ada penghulu. Ibu ya. Itu imamnya, Pak Ibu yang berbahagia. Kayu gadang di tangga koto, ureknya tampe baselo, batangnya tampe basanda, dahannya tampe balinduang, dahannya tampe bagantung, daunnya tampe balinduang. Jadi nenek mama pangulu yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang di Minangkabau, Bapak Ibu, seperti kayu gadang di tangga koto. Luar biasa Ibu. Pemimpin itu. Pemimpin pada kaumnya tertentu, pemimpin secara umum itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi nenek mama pangulu datuk itu imam. Imam itu anak dipangku kemanakan, dibimbing orang kampung dan dia dipatenggangan. Kan seperti itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Anak dipangku kemanakan, dibimbing. Begitu seorang imam. Anak dipangku apa kasih, Bu? Dididik anak itu secara benar. Kemanakan dibimbing. Dididik kemanakan, diajai kemanakan itu. Agar contoh ke kemanakan itu. Awak sebagai mama, awak sebagai penghulu, awak sebagai datuk. Jadi tidak sembarang orang jadi imam itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak cukup dia pakai upiah datuk saja, Bapak dan Ibu berbahagia. Luar biasa itu pertanggungjawaban di akhirat. Pertanggungjawabkan anakmu, kemanakanmu, orang kampungmu, orang kampung lu elok. Atau Bapak dan Ibu yang berbahagia. Begitu seorang imam disolatkan berjamaah seperti itu, Bapak dan Ibu. Imam dan makmum baik. Kan tidak ada bertangka-tangka imam dan makmum, Bapak dan Ibu. Ada, Bu? Tidak ada, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dekat silaturahminya.
Jemaah rahimakumullah. Aku imam. Kalau berada di Minangkabau pada ibu yang berbahagia. Lah tertentu itu. Akhirnya bapak ibu yang berbahagia, yulai berfungsi ndak. Ya. Sebagai seorang imam, yulai mendidik anak kemenakan, memperhatikan, yulai tampik berlinduang, yulai tampik duduk dorang secara elok bapak ibu yang berbahagia, yulai tampik bertanya dorang. Bapak dan ibu rahimakumullah. Kemudian imam itu berada di tengah-tengah masyarakat secara umum. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya kata Rasul, imamun adil, imam yang baik. Jadi makna adil itu bapak dan ibu, jangan awak membayangkan kalau menimbang samo barik mau kuah samo panjang, membagi sama banyak. Yo. Yang imam yang adil itu imam yang baik, imam yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang adil itu bapak ibu yang berbahagia. Lah nyolatakkan sesuatu pada tampiknya adilnya itu. Apa gitu bapak ibu yang berbahagia? Jadi makna adil itu baik. Baik pribadinya, baik dia dengan Allah, baik dengan manusia, baik juga anaknya, baik juga manakannya, baik juga orang kampungnya, baik juga masyarakat, baik juga rakyat. Itu yang adil bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahmatullah, kalau ada pemimpin yang adil kecil Nabi, inilah orang pertama di akhirat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Bapak Ibu. Kalah wadinya. Karena tanggung jawabnya berat Ibu. Makanya jemaah rahmatullah, kalau kita lihat dari sejarah Al-Qur'an itu, para imam itu adalah para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat. Dan itu tercatat sebagai orang-orang yang adil, imam-imam yang adil, bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu bapak dan ibu yang berbahagia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan yang baik bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia adalah termasuk imamun adil. Kalau kita cari dari Al-Qur'an Bapak dan Ibu, imam itu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan engkau Ibrahim sebagai imam. Nah, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kenapa imamun adil itu mendapatkan perlindungan Bapak dan Ibu yang berbahagia? Apa yang terdapat pada diri mereka? Yang pertama adalah berjiwa siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Ibu ya. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Jadi apa untuk tanggal 9 Desember besok itu? Mana orang tanggal 9 Pak? Pemilihan gubernur, wali kota, bupati. Syaratnya apa? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Kalau lain nampak ko de mereka wajib bapak pilih. Ko imamun adil kamu. Iko syaratnya Pak Ibu yang berbahagia.
Siddiq artinya benar. Benar akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya. Maka orang yang siddiq itu menurut Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Itu golongan Pak. Kalau orang yang siddiq itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya kata Nabi SAW, orang yang siddiq itu apa? Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannati, kata Nabi. Wahai umatku, kata Nabi, wajib kalian berlaku benar, berlaku jujur. Karena jujur itu menunjukkan kamu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu menunjukkan kamu ke dalam surga. Artinya ibu bapak yang berbahagia, orang yang siddiq, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang benar itu tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Luar biasa tinggi pada kita, Bu. Wah, kalau dia benar. Yang kedua, amanah. Dia bisa dipercaya. Kalau bahasa awak bapak ibu nonurang amanah ko pataruah ndak perlu diunian, pasan ndak perlu dituri hidup. Tak tu orang nak amanah tu. Luar biasa bapak dan ibu yang berbahagia. Dia tidak akan jatuh kepada khianat. Dia amanah, bisa dia dipercaya. Jemaah rahimakumullah, mencari pemimpin, mencari imam yang amanah itu apa Bu? Memang sulit. Contohnya kalau di dalam salat Bu, imam yang amanah itu apa Bu? Ibu ya, lai pernah imamku bapak Ibu nyokorupsi ayat-ayat Al-Quran tuh? Tidak ada bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat dunia tiga Bu. Lihat dunia tiga di imam. Enggak. Tanda imamnya amanah. Amanah, bisa dipercaya. Tapi imam ataupun pemimpin yang berkhianat itu bapak ibu yang berbahagia, dia tidak bisa dipercaya. Apa yang kita sampaikan tidak dia terima. Apa yang kita usulkan tidak dia terima bapak ibu yang berbahagia. Dia akan semena-mena dalam hidup ini. Seperti Firaun, dia menjadi orang yang pemimpin yang sombong dan angkuh. Jemaah subuh rahimakumullah, amanah. Yang ketiga, tabligh. Amanah tabligh Bu, berani menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Para nabi dan rasul, para sahabat bapak ibu yang berbahagia, para khalifah itu pemimpin yang berani. Yang berani bapak ibu yang berbahagia menyampaikan kebenaran. Musa berani menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Ibrahim berani menyampaikan kebenaran kepada Raja Namrus. Muhammad SAW berani menyampaikan kebenaran kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak ada takut bapak ibu yang berbahagia. Tapi kalau pemimpinku, kalau kapan akui, tidak usah jadi pemimpin. Takut dengan manusia, takut dengan negara lain segala macam Bu yang berbahagia. Jangan jadi pemimpin itu. Pemimpin itu berani, bapak ibu yang berbahagia, berani menyampaikan kebenaran. Kalau tidak sesuai dia dengan agamanya, dia keluar, dia berhenti bapak ibu yang berbahagia. Dia tidak mengamin-aminkan saja bapak ibu yang berbahagia, tapi dia berani menyampaikan kebenaran. Kemudian yang keempat, fatonah, itu imam yang adil. Apa ibu? Fatonah itu cerdas. Kalau orang Minang tuh Pak, cerdas. Tahu direntiang nang kaman cucuk, tahu dilangi nang kamai empuk.
takile ikan dalam bayi adalah tentu denyo jantan batinu. Wah, orang Minang ko santiang. Orang Minang ko cerdas, Pak. Mengecek Pak di sebelah situ tuh ada lajaleda Pak di siku, amu kasih kecek Pak sini. Kalau ndak orang Minang ndak ngerti gitu tuh. Kironyo apa situ keceknya ndak. Apa tuh nyola minta pulang. Ya kecek enggak Pak gua. Kalau orang Minang Pak, apa di situ kemarin mengecek. Hei, kami pulang lagi. Itu tidak orang Minang. Kalau awak di Minang ko ada bahasa-bahasa cerdas. Ya enggak? Bahasa-bahasa cerdas. Kalau nenek mama tu yang cerdas orangnya bu. Ya enggak? Capek mengerti, paham. Begitu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pemimpin, imam yang cerdas Bapak Ibu yang berbahagia, tahunya keadaan rakyatnya tu, tahunya keadaan jemaahnya Pak. Siapa susah, siapa melarai, siapa mensai, siapa menganggur, tahunya tu pemimpin yang cerdas. Dia tidak akan biarkan masyarakatnya susah. Dia tidak akan biarkan masyarakatnya miskin. Dia tidak akan biarkan masyarakatnya kelaparan. Dia tidak akan biarkan masyarakatnya busung lapar. Dia tidak akan biarkan masyarakatnya bunuh diri karena kelaparan Bapak Ibu yang berbahagia. Imam sholat bu, mengerti dengan keadaan ibu dan bapak. Berapa cerdasnya imam. Ya nak, dibaca ayat bagus-bagus dan diringankan sholatnya bapak dan ibu yang berbahagia. Dia mengerti ada makmum yang udah tua, ada makmum yang baru belajar ke masjid. Ibu ya, si imam harus tahu dengan keadaan makmum. Pemimpin wajib tahu dengan keadaan masyarakatnya. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia dicontohkan oleh para khalifah. Apa kata khalifah, salah seorang khalifah Bapak Ibu yang berbahagia? Mata saya tidak akan pernah tidur. Saya tidak akan tidur, kata khalifah itu, kalau seandainya ada satu binatang yang belum makan. Jangan orang bapak dan ibu jo binatang-binatang diurusnya oleh pemimpin tuh. Siku aja binatang Pak lalu makan kecil khalifah kamu ambu alun kalalok le. Ambu agennya makan dulu baru ambu lalu baru senang. Begitu bapak dan ibu yang begitu cerdasnya. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Imam yang cerdas, pemimpin yang cerdas, nenek mama, pangulu, datuk yang cerdas bapak dan ibu yang berbahagia, tahu anak kemanakannya. Bahas solatnya anaknya kemanakannya, bapak dan ibu yang berbahagia, orang kampungnya, tahu bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahimakumullah, orang yang akan dipilih jadi imam itu adalah orang yang cerdas. Ado raso jo pareso, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Jangan dipilih pemimpin imam yang tidak punya perasaan dan kalamak di nyusudang saja. Nyo senang masyarakat susah. Itu bukan pemimpin, itu adalah pejabat itu Bapak Ibu berbahagia. Yang pemimpin itu rasuku sangat tinggi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Demikian jemaah rahimakumullah, imamun adil dapat langsung perlindungan dari Allah kalau terpenuhi syarat-syarat yang kita bicara pada umumnya. Baik imam ketika sholat berjemaah, imam di masyarakat ataupun imam di tengah kaum, yaitu di Minangkabau Bapak dan Ibu yang berbahagia, lah ado segala-galanya Bapak dan Ibu yang berbahagia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.